Buat saya, kalau lihat ini, kakak cuma mau bilang maaf dan terima kasih. Maaf karena kakak masih sering melawan, masih sering berpikir yang enggak ke ayah. Tunggu Tiara jadi polisi, biar ayah bisa melihat anaknya. Mungkin enggak nunjukin rasa kasih sayang, tapi kakak tahu kalau sebenarnya ayah sayang sama semua anak. Halo, nama aku Putri Ramadhani. Ya, walaupun nama aku pasaran, tapi aku cuma ada satu ini. Halo, nama gue Tiara. Hobi gue nyanyi. Motivasi hidup gue tetaplah hidup walaupun banyak masalah. Halo, nama gue Yuna. Hobi gue main game. Nama saya Merlin Nena. Saya dari kelas 10 PSPR. Halo semuanya, nama gue Ali. Apa aja, boleh hobi, boleh ciri khas apapun yang kamu suka. Hai, gue Lala. Gue anaknya Paudin. Lah, Paudin sehat? Alhamdulillah. Cuma rambutnya agak botaknya di tengah ya. Tiara, ayah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat? Jadi ayah sehat? Kebetulan ayah udah nggak ada. Tanggal lahirnya, ulang tahunnya kapan sih ayah? Tanggal 5 Oktober 1970. 13 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 13 Juli, dah. 16 Maret 1000. Nggak tahu tahunnya. 7 Januari 20 Desember 1979. Makanan kesukaannya apa? Apa ya? Apa? Nggak tahu deh. Makanan kesukaan ayah apa lah? Jengkol balado. Ayam goreng. Makanan kesukaan ayah itu ayam kecap, nasi padang. Paling suka ayah makan apa? Makan fufu. Nggak digambar dong, fufu kayak gimana sih, coba digambar. Itu dari aku sering masak tepung terigu campur tepung nasi, tepung beras, terus diaduk-aduk pakai air yang mendidih gitu, jadinya kayak play-doh gitu, terus pakai sup. Olahraga yang suka dilakuin ayah apa tuh? Main bola. Jarang olahraga. Badminton. Olahraga yang saya lakuin gym. Kalau olahraga kesukaan bapak apa? Biliar. Gambar dong coba. Bapak lagi main biliar tuh. Bentar. Ini. Kan cari gambar. Kira-kira gitu lah. Perilaku receh yang Tiara tahu ayah suka lakuin apa? Suka bikin ketawa. Suka bikin ketawanya gimana tuh? Kalau lagi diem, terus tiba-tiba ngelawak aja. Dia dulu waktu gue kecil selalu bilang pernah jualan bakmi ayam di pertigaan sama Gonzales. Sampai sekarang ceritanya masih sering diceritain. Papa sering joget-joget sendiri. Atau sih kayak balik kan jogetan orang Nigeria gitu. Paling pas ngobrol cuma apa ya, kayak ngejokes-jokes gitulah, namanya jokes bapak-bapak kayak gitu. Kadang dia kalau misalnya lagi diam saya terus kayak diledekin, kayak tiba-tiba ayolah gitu-gitu, kayak tiba-tiba jahilin gitu loh, suka ngelempar bantal atau apa gitu-gitu, kayak ngajak bercanda. Coba deh Tiara gambarin hal yang berkesan kalau Tiara lagi bareng ayah. Kalau lagi ke suatu tempat sama ayah gitu, terus saya suka nawarin mau foto nggak, pokoknya ada aja momennya gitu. Coba dong gambarin, itu ada kertas. Oh, Gimana tuh momennya? Langsung digambar aja. Banyak sih. Coba digambar, misalnya naik apa, naik mobil, jalan-jalan, atau makan.
Jadi ini kan kayak ada ngasih gitu ya, ada kayak gambar ngasih ke orang mau beli itu. Jadi tuh ayah setiap aku cuma nyotok kayak ngomong kapan ya suatu hari punya ini, tapi ya tuh nggak langsung ngomong, nggak nyautin, tapi dia tuh tiba-tiba nanti satu saat tiba-tiba dia ngasih, terus kayak langsung paham gitu pengertian. Dia tahu apa yang anaknya mau, tapi dia tuh nggak banyak omong, langsung kayak ngelakuin itu. Gak tau ini jelas atau enggak, ini ceritanya aku di mobil dari belakang gitu nggak di sini. Deketin. Itu kenapa berkesannya? Berkesannya karena kalau aku lagi di mobil sama papa, aku jadi banyak ngobrol-ngobrol aja gitu. Karena papa kalau kerja dari pagi pulang malam. Jadi itu gambar, ini cerita rambut ya, kanan kiri, tengahnya emang botak sih kepalanya. Kalau kata ayah tuh dulu kan kakek gue tuh punya burung, dia jalan nabrak kena tai burung gitu, jadi botak. Katanya sih, nggak tahu sih sebenarnya gimana nih. Ya ceritanya ini aku, terus yang ini bapak aku gitu. Gimana coba? Itu Kalau ceritanya apa? ceritanya kalau misalnya lagi pergi berdua, menurut aku itu berkesan banget sih, karena cuma ada aku sama bapak gitu. Biasanya ngomongin apa tuh sama bapak berdua di mobil? Nggak ngomongin apa-apa sih. Terus berkesannya apa? Berkesan karena kayak ada waktu gitu, jadi nggak terlalu sibuk kerja. Jadi dia ayah, ini gue, terus ini ada layangan di sini. Kenapa gue bilang ini berkesan? Karena dulu waktu SD itu kayak gue seneng banget main layangan, karena temen-temen gue yang pertama yang laki, banyak laki, terus kalau sama kakak kayak dianya juga galak, jadi gue kayak mainnya tuh jarang main bareng. Saya setiap setahun sekali suka pergi berdua pulang kampung, jadi kayak sering berdua gitu loh, lumayan deket sih, jadi kayak berdua mulu kemana-mana. Jadi waktu itu kan di kampung, terus tuh lagi olahraga gitu di daerah pegunungan, terus tuh nggak sengaja ada motor yang bikin ayah jatuh gitu, terus kayak jadi bikin sedih juga, jadi itu termasuk pengalaman yang gitu deh. Waktu itu gue tuh pengen banget main layangan, tapi sama ibu tuh nggak boleh, kayak kamu kan perempuan jangan main layangan, nanti jadi kayak laki apa gimana, pokoknya kata ibu tuh layangan mainan laki-laki. Akhirnya di situ gue tuh kayak kalau setiap sore pulang madrasah sering diem main layangan, akhirnya ketahuan. Nah, karena udah ketahuan, jadi mainnya ke lapangan depan rumah. Di situ tuh kayak buat beli layangan kayak gitu tuh nggak boleh. Jadi beli layangan itu diem-diem, sama kan benangnya kan nggak punya gitu kan. Jadi kayak ngambilin bekas, tau gak sih yang di jalan gitu kan suka ada bekas benang gitu ya, itu mungutin di situ. Nah terus karena ayah juga nggak punya anak kaki mungkin ya, jadi dia tuh kayak seneng gitu gue kayak gini tuh, mungkin dia ada temennya atau gimana nggak ngerti sih. Nah di situ dia nanya, waktu itu masih dipanggil Dede karena emang belum punya adik, masih punya adik tapi masih kecil, udah punya adik tapi masih kecil. Dede mau main layangan, terus gue bilang iya tapi nggak boleh sama ibu. Akhirnya sore itu juga dibawa ke pasar, dibeliin layangan satu kardus. Kalau di pasar tuh gue inget banget dulu harganya tuh 200 perak satunya, dibeliin segitu sekardus itu, pokoknya banyak banget gitu kan. Sama dibeliin apa sih benang apa sih namanya, benang nilon, bukan nilon, buat pancing itu mah apa sih, gelasan ya, gelasan sama yang, kalau gelasan kan yang tajam, yang satu lagi tuh yang nggak tajam gitu loh, yang kayak benang pancing. Iya, di situ tuh gue inget banget dulu kan gelasan yang harga 30.000 itu kan mahal banget ya, dibeliin yang 30.000 yang benar-benar tajam sama yang biasa gitu. Terus sama tempat-tempat gulungannya tuh dibeliin, pokoknya semua dibeliin. Sore itu juga diajak main ya kan, itu tuh gue disitu kayak ngerasa mungkin bagi orang itu hal kecil, tapi bagi gue itu bermakna banget. Nah di situ tuh gue kayak jadi sering ya pamer ke teman-teman gue, kayak lo lihat nih gelasan gue mahal gitu, dibeliin bapak gue gitu. Diajarin bawa mobil. Ini anggap aja martabak, soalnya nggak bisa gambar karena ayah tahu kalau aku suka banget sama martabak. Terus kalau lagi nangis dulu waktu kecil, kalau habis diomelin pasti dibujuknya mau beli martabak nggak gitu. Di sini ada bapak gue itu kan emang seneng main raket, ini dua.
Nah, bapak gue tuh dulu badmintonnya tuh emang rutin banget gitu ya kan. Tapi semenjak pindah ke Jakarta, karena waktu itu ekonomi juga turun, jadi semua raket tuh, sepatu, raket semua dijual. Nah, setelah itu belum lama ini tuh gue seneng banget main raket ya, kayak bareng-bareng itu gue emang sering, akhir-akhir ini emang sering main kan. Terus kayak gue pinjem, terus sedih banget, kayak gue pinjem raket saudara gue yang senara tuh putus. Ih, gak kuat. Gak apa-apa. Jadi tutup lah. Kuatkan soalnya. Jangan ditutup lah. Jelek banget sama nangis. Banyak ngomong. Setelah itu gak lama, bener-bener baru, belum ada sebulan, kayak ayah nanya, kakak sering main raket ya sekarang? Iya. Ada nggak raketnya? Ada, punya Sandi tapi raketnya putus. Sebenarnya kakak mau beli gitu, karena di situ mikirnya kayak, oh pakai aja yang ada gitu kan. Dia bilang nggak usah. Udah tuh. Terus dia kayak nanya gitu loh, kayak, kak kalau beli barang di apa namanya, kalau beli barang online tuh caranya gimana gitu. Terus kan dikasih tahu gini. Udah tuh. Terus ditanya, ayah mau beli apa? Ayah mau beli raket buat kakak. Terus nggak usah gitu. Akhirnya dia kayak bilang gini, udah gue bilang nggak usah, besoknya dia bilang, kalau mau ngembaliinnya gimana sih? Ini kan ayah batalin, uangnya udah dibalikin, jadi gimana gitu. Dan ngomongnya sih kayak gitu. Dan di situ gue kayak udah ngerasa, oh dia nggak jadi nih berarti beli raket buat gue. Ternyata 3 hari berikutnya raketnya dateng gitu. Terus kayak dia bilang gini, ayah beli raket baru buat kakak kalau main. Jadi kakak kalau main bisa pakai raket bagus, walaupun cuma main biasa gitu. Ayah tahu kakak suka volley, tapi karena nggak ada temennya, jadi kakak ikut main raket. Jadi ayah beliin raket baru buat kamu, pakainya bareng-bareng ya, tapi gitu terus kayak harganya emang nggak seberapa gitu, tapi apa sih, kayak hal kayak gitu justru yang bikin kayak jujur speechless dan kaget dan seneng juga sih, karena bisa dibilang gue sama ayah itu nggak deket sama sekali, nggak sama sekali sih, maksudnya emang jarang ngobrol kayak gitu. Mungkin rata-rata sih ya kalau sama ayah gitu, ya jarang interaksi aja gitu, karena kita tuh sama-sama keras kepala gitu. Jadi ya buat akur aja sebenarnya susah gitu. Dan kayak gue terlalu nyimpen, dulu gue selalu bilang kalau wah ayah gue sebenarnya galak banget gitu, gue selalu bilang kayak gitu. Dan setiap kali dia habis marahin gue selalu bilang, kenapa gue punya ayah yang gak sayang sama gue. Gue selalu pikir kayak gitu, tapi lewat hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya membuktikan kalau gak ada orang tua yang gak sayang sama anak. Mau secuek apapun itu anaknya, orang tua pasti sayang. Kenangan masa kecil apa yang Irna ingat sama ayah? Kenangannya yang paling dekat itu sering diajak ke laut buat mancing, temenin dia mancing. Dia hobinya suka mancing soalnya. Nggak tahu sih, cuman mungkin yang aku sering ingat tuh ya, dulu kata aku, karena aku dulu sering pergi, jadi aku pernah kayak dibawa sama aku naik motor hujan-hujanan karena aku lagi sibuk, terus kayak ya udah gitu loh sih. Ya aku pengen banget beli sepeda gitu kan, walaupun belum bisa naik sepeda, tapi kayak pengen ngerengek gitu pengen sepeda, karena teman-teman pada udah punya sepeda gitu. Terus akhirnya pas ulang tahun dibeliin, terus langsung nyobain kan, terus langsung nabrak anak kecil. Itu malu sih. Ya udah, terus belajar lagi, walaupun sekarang sepedanya udah gak ada. Waktu di ruang tamu terus nonton TV, bukan nonton kartun, terus malam-malam ketiduran, suka bopong, tiba-tiba udah ada di kamar aja. JJ punya pesan nggak untuk orang-orang di luar sana yang masih punya ayah? Buat yang masih suka ngelawan sama ayahnya, pesan dari gue cuman hargain orang tua, sayangin kalau mereka masih ada, karena
ketika udah nggak ada itu akan baru kerasa kayak masih membutuhkan kasih sayang dari ayah, karena ayah adalah cinta pertama untuk anak perempuannya. Pas sehat-sehat aja sih, biar bisa lihat aku gede gitu. Terus makanya aku masih banyak pengen buktiin kalau bapak aku tuh kayak yang bapak bayangin aja gitu. Semoga ayah selalu sehat, terus makin sayang juga sama keluarganya. Pokoknya panjang umur terus, biar nemenin Nabila sampai dewasa, biar bisa melihat Nabila lulus juga sekolahnya, terus sampai kuliah, kerja. Gitu aja sih. Sehat terus aja, tunggu Tiara sukses gitu. Apalagi Tunggu Tiara jadi polisi, biar ayah bisa melihat anaknya. cita-cita Tiara emang mau jadi polisi Iya, buat banggain ayah. banggain ayah mama. Ada nggak yang mau sampaikan? Jangan marah-marah. Lala punya nggak pesan buat ayah Lala? Ada sih. Buat ayah, kalau lihat ini, kakak cuma mau bilang maaf dan terima kasih. Maaf karena kakak masih sering melawan, masih sering berpikir yang enggak ke ayah. Dan banyak buat kesalahan yang buat ayah marah, bahkan disuruh bikin kopi pun males. Dan terima kasih kalau sebenarnya ayah mungkin nggak nunjukin rasa kasih sayang, tapi kakak tahu kalau sebenarnya ayah sayang sama semua anak. Hari Ayah diperingati untuk mengapresiasi usaha para ayah di Indonesia. Hari Ayah dirayakan setiap tanggal 12 November. Dikutip dari situs Sahabat Keluarga Kemendikbud, deklarasi peringatan Hari Ayah pertama kali dilangsungkan di Solo pada tahun 2016. Asal mula kenapa sih Hari Ayah itu ada? Karena di tahun 2014, Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi mengadakan peringatan Hari Ibu di Solo dengan membuat sayembara menulis surat untuk ibu. Acara itu disambut dengan baik dan berjalan dengan lancar pula. Namun setelah selesai, para peserta yang menulis surat ini bertanya, kapan diadakan sayembara menulis surat untuk ayah? Kapan peringatan Hari Ayah? Kami pasti akan ikut lagi. Mendengar pertanyaan itu, pihak PPIP jadi penasaran dan langsung mencari tahu informasi seputar Hari Ayah. Ternyata jawaban yang didapatkan tidak memuaskan. Pada saat itu belum ada tanggal untuk memperingati Hari Ayah. Hingga akhirnya setelah melalui kajian yang cukup panjang, PPIP menggelar deklarasi peringatan Hari Ayah untuk Indonesia dan menetapkan tanggal 12 November sebagai Hari Ayah Nasional. Deklarasi ini digabungkan dengan Hari Kesehatan yang mengambil semboyan, semoga Bapak bijak, Ayah sehat, Papa jaya. Nah, seperti itulah sejarahnya Hari Ayah. Hormatilah ayahmu karena ialah panutan terbaik sepanjang hidupmu. Selamat Hari Ayah untuk para ayah di Indonesia.